Satu orang kaya di Kalimantan bisa beternak 3 gubernur di Kalimantan, 7 bupati di Jawa, 19 anggota DPR di Jakarta. Okay. Dia ingin supaya seluruh konsesi dia, perpanjangan izin segala macam, bisa bertahan 20 tahun ke depan. Kan dia mulai tahu, mulai cari partai mana yang bisa dia sogok supaya caleg-calegnya itu dari awal mengetahui misi dari si oligarki ini. Kayak partai A, ya kasih uang aja partai A itu. Calegmu berapa? 20, separuh saya biaya ya. Gimana DPR? Buat apa? Buat mengatur regulasi. Regulasi di mana? Regulasi di Kalimantan. Ini diatur dari Senayan, regulasi di Kalimantan tuh. Macam ya, soal kita ada di situ memang, bahwa kita pesimis karena kita tidak punya cara. Saya sebut sementara ini kita tidak punya cara, karena membayangkan bahwa struktur oligarki itu menetap. Tapi sebetulnya istilah oligarki itu kurang cocok lagi sekarang. Kenapa? Oligarki itu artinya sejumlah orang oligarki melakukan tindakan oligopolis itu. Jadi ada sejumlah orang. Di dalamnya masih ada etika tuh, baginya sekian, yang mau dirampok yang sana tuh. Kira gitu jalan beroligarki tuh. Yang sekarang cukup dengan satu orang kaya, dia bisa beternak 20 politisi tuh. Namanya adalah plutokrat. Plutokrat artinya orang kaya. Satu orang kaya di Kalimantan bisa beternak 3 gubernur di Kalimantan, 7 bupati di Jawa, 19 anggota DPR di Jakarta. Karena dia akan atur, coba saya terangkan cara saat ini. Okay. Dia ingin supaya seluruh konsesi dia, perpanjangan izin segala macam, bisa bertahan 20 tahun ke depan. Kan dia mulai tahu, mulai cari partai mana yang bisa dia sogok supaya caleg-calegnya itu dari awal mengetahui misi dari si oligarki ini. Kayak partai A, ya kasih uang aja partai A itu. Calegmu berapa? 20, separuh saya biaya ya. Gimana DPR? Buat apa? Buat mengatur regulasi. Regulasi di mana? Regulasi di Kalimantan. Ini diatur dari Senayan, regulasi di Kalimantan tuh, macam-macam cara. Terus dia berpikir, bagaimana kalau misalnya anggota DPR itu yang berasal dari Kalimantan ditangkap KPK tuh? Dia berpikir sebelum ditangkap maka polisi di Kalimantan harus dia urus dulu. Jadi dia cari mana polisi yang mampu untuk dia sogok, dia pindahin misalnya dari Brebes ke sini. Aman. Ternyata enggak. Polisinya berubah ketika bicara dengan BEM Unmul, polisinya jadi akal sehat, dia tangkap juga tuh anggota DPR-nya. Akhirnya masuk penjara. Si oligarki, si plutokrat, bayangin kalau dia masuk penjara, mesti dipastikan bahwa di penjara itu dia bisa setiap Jumat malam keluar, pulangnya Senin pagi tuh. Maka dia cari kepala lapas yang nakal siapa? Kodenya di Medan dia pindahin ke sini nih. Dia udah bayangkan itu. Kalau akhirnya bayangan-bayangan ini dia praktekkan, maka dia yakin bahwa tahun politik itu adalah tahun peternakan aparat, tahun peternakan politisi itu. Jadi pekerjaan oligarki adalah beternak politisi, itu intinya. Hanya itu pekerjaan oligarki, simpel sekali itu. Kenapa itu terjadi? Karena paradigma ekonomi menguasai seluruh lapisan masyarakat. Konstitusi kita bilang bahwa pelaku ekonomi ada 3. Satu adalah korporasi, boleh dia lakukan akumulasi, memang tugas korporasi adalah lakukan akumulasi. Mesti untung korporasi itu, bagus. Tapi ada pelaku kedua, BUMN. BUMN tidak boleh cari untung, BUMN merawat hak rakyat. Badan usaha milik negara itu tidak boleh cari untung dengan berbisnis dengan rakyat.
Justru dia mesti sejahterakan rakyat, itu perintah konstitusi. Yang ketiga koperasi sebagai wujud dari solidaritas manusia tuh di Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Koperasi ini nunggu proyek dari BUMN, koperasi ini nunggu CSR dari si korporasi, kacau. Jadi market ekonomi boleh tadi untuk mengefisienkan supply demand, market ekonomi. Yang terjadi sekarang bukan sekedar market ekonomi tapi market society. Di Rempang itu yang diperhatikan market society. Anda penduduk Rempang perlu apa? Kami mau pakai lahan Anda tuh. Ditanya perlu apa? Rumah, kita bikinin apartemen. Rumah itu bukan house bagi masyarakat adat. Tapi bukan home, tapi sekedar house, bangunan. Bukan home. Jadi negara tidak mengerti bahwa kebutuhan rakyat itu adalah kegembiraan, keindahan, kebahagiaan. Bukan tinggal di apartemen. Coba Anda lihat di Rempang situ. Yang dibutuhkan adalah 1.700 hektar untuk bikin pabrik itu. Yang mau digusur 17.000 hektar. Bagaimana akalnya coba? Dan tidak minta izin, teman saja. Jadi hak warga negara diabaikan oleh negara. Bulan lalu saya ada di Sydney. Bandara Sydney itu sekarang dia tidak boleh beroperasi 24 jam lagi, dibatasi sampai jam 10 malam. Karena permintaan rakyat Sydney bahwa mereka mau hidup bahagia di malam hari, jangan ada lalu lintas udara di situ yang bikin bising, yang merusak ozon di atas kota Sydney. Karena aftur itu diproduksi dari pesawat-pesawat itu. Jadi Anda bayangkan berapa banyak kerugian pemerintah kota Sydney dengan menutup bandaranya cuma sampai jam 10 malam. Kerugian ekonominya tinggi sekali. Tetapi pemerintah mengatakan, kami setuju dengan pendapat rakyat. Karena kebahagiaan rakyat di malam hari lebih penting daripada menunggu pemain-pemain judi masuk di kasino di Sydney itu. Jadi ada penghormatan pada hak rakyat. Ada penggalian, mau cari batu bara, mau cari mineral di Australia Barat. Prinsipnya Anda boleh cari mineral, tapi begitu Anda bertemu dengan situs masyarakat aborigin, Anda mesti pindah dari situ. Berapa banyak perusahaan Cina yang udah mengeksplorasi ratusan hektar di situ. Dia eksplorasi, tiba-tiba titik eksplorasinya udah keluarin miliaran dolar, tiba-tiba baru kira-kira 200 meter ketemu artefak. Perak, alat perang segala macam. Mau terusin nggak tuh? Dia udah bayar. Dalam perjanjian begitu Anda temukan jejak nenek moyang, berhenti, tutup, pindah lagi, ketemu lagi, nggak boleh tuh. 5 kilometer cari yang baru, ketemu 5 kilometer. Berapa banyak investasi yang hilang di situ? Itu cara berpikir ekologi sekarang tuh. Hormati situ. Itu tempat kuburan, artinya di situ ada jejak penghormatan pada nenek. Di kita berapa mata air kuburan di KN itu adalah hak heritage nenek moyang. Begitu penghargaan. Kita lihat itu. Ada kerakusan tadi. Itu market society beroperasi sampai ke tingkat kita semua dianggap sebagai konsumen, bukan lagi sebagai citizen. Kebijakan ini yang mesti kita halang. Yang Anda tanyakan pada calon-calon, siapa di antara mereka yang paham tentang problem dan Samarinda kaya dengan masalah itu. Jadi kita mau promosikan ini supaya teman-teman mahasiswa lakukan. Anda mungkin masih satu pertanyaan yang radikal gitu. Siapa ini, siapa? Ya, riset dulu itu. Jadi tadi ya boleh bikin kutip, tapi kita ada di dalam keadaan bahwa Indonesia disorot oleh dunia hari ini. Tanggal 30 November nanti, akhir bulan ini akan ada konferensi PBB tentang iklim yang disebut Conference of Parties di Dubai. Untuk menguji apakah Indonesia comply dengan janji untuk menurunkan emisi karbon yang menggambar rumah kaca, dan sudah comply enggak bahwa tidak boleh kenaikan 2%, 2 derajat suhu di Indonesia. Jadi saya kasih logikanya pada teman.
Presiden Jokowi bilang bahwa Jakarta itu mau tenggelam karena itu dipindahin ke IKN. Benar memang. Jakarta tenggelam karena apa? Karena kenaikan suhu bumi. Bukan karena kenaikan suhu Jakarta. Oleh karena itu IKN dipindahkan ke Samarinda, ke Kalimantan Timur. Begitu mulai digali, ditebang. Begitu mulai digali, alat berat mulai memproduksi karbon. Anda lihat logikanya. Jakarta mau tenggelam, penyebabnya adalah kenaikan suhu bumi. Begitu pindah IKN justru makin menaikkan suhu bumi. Jadi IKN yang akan menenggelam Jakarta. Itu logika environmentalnya begitu. Jadi kedunguan istana nggak ngerti bahwa sistem berpikir ekologi itu global, antar planet, planeter. Kita mau menyelamatkan Jakarta, tapi kita bikin panas baru di Kalimantan. Kalimantan itu ada di atas ada matahari, di bawah ada batu bara, panas sekali itu. Pelindungnya yaitu rumput dihapus, maka panas naik lagi dari Kalimantan. Panas itu diekspor ke global, maka global itu kasih sinyal bahwa permukaan air laut Jawa itu akan naik itu. Jadi kenapa negara Jakarta tenggelam? Karena Jokowi pindah ibu kota, konyol pikirannya kan. Begitu cara berpikir. Saya terangkan itu dari segi ilmu pengetahuan. Dalam prinsip bahwa butterfly effect. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Asap knalpot motor gede di Jakarta bisa membatalkan panen jagung di Bandung. Ya. Jadi yang saya ucapkan di sini dan teman-teman, upaya untuk membuka pikiran. Jangan ditutup oleh dinasti. Dinasti bagus nggak? Bagus. Dinasti itu bagus kalau darahnya biru. Yang dinasti sekarang darahnya bukan biru, darahnya kotor.